Suatu pagi yang cerah, saya memulai perjalanan ziarah dari rumah menuju ke Kadilangu Demak, sebuah daerah yang terkenal dengan sejarah Islamnya. Kadilangu adalah tempat yang penuh dengan aura spiritual, dan disinilah saya memulai langkah pertama menuju tujuan saya, yaitu Muria. Setelah beberapa jam berkendara, kami akhirnya tiba di Demak. Kota ini terasa berbeda, lebih tenang dan syarat dengan nuansa historis. Kami memarkir mobil dan melangkah menuju makam. Kami mengikuti petunjuk arah menuju Kadilangu dan sesampainya di sana, kami disambut oleh suasana yang penuh ketenangan. Kompleks makam Sunan Kalijaga terletak di tengah area yang rapi dan bersih, dengan berbagai tanaman hijau yang menambah kesan damai. Saat melintasi gerbang, kami merasakan aura spiritual yang kuat. Kami berjalan dengan hati-hati, menghormati tempat yang sangat dihormati ini. Makam Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang terkenal, terletak di area yang tenang, dengan banyak pengunjung yang datang untuk berdoa dan berzikir. Selama kunjungan, kami berdoa dan merenung sejenak di depan makam, meresapi kedamaian dan rasa syukur. Anak-anak kami juga ikut serta dengan penuh kekaguman, belajar tentang sejarah dan pentingnya Sunan Kalijaga bagi penyebaran agama Islam di Indonesia. Setelah merasa cukup untuk berdoa dan bertafakur, saya melanjutkan perjalanan ke Nawangsi. Kami berjalan menuju tempat air Zam-Zam yang ada di Kadilangu. Kami meminum seteguk atau 2 teguk untuk menghilangkan dahaga dan penyakit. Setelah itu, kami berangkat menuju Nawangsi. Saya melewati sawah-sawah hijau yang subur dan desa-desa kecil yang menyambut dengan keramahan. Di sepanjang perjalanan, sesampainya di Nawangsi, saya merasa seperti memasuki sebuah dunia yang berbeda. Nawangsi dikenal sebagai tempat ziarah yang penuh dengan keheningan dan kedamaian. Saya melihat berbagai pemandangan yang membuat perjalanan terasa menyenangkan. Di sini, saya mengunjungi makam seorang ulama terkenal yang dianggap sebagai sosok yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah. Ketenangan di tempat ini sangat terasa, dan saya duduk sejenak, merenungkan hidup sambil menikmati suasana sekitar. Nawangsi adalah seorang tokoh mistis yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kedekatannya dengan dunia spiritual. Saya menempuh perjalanan melewati jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering, dengan rasa penuh harapan dan rasa hormat. Setibanya di makam, saya merasakan sebuah perubahan suasana yang begitu kuat. Udara di sekitar terasa segar dan sejuk, meskipun matahari baru mulai terbit. Makam Nawangsi terletak di sebuah tempat yang tenang dan dikelilingi oleh batu-batu besar yang seolah membentuk lingkaran perlindungan. Di atas makam, terdapat sebuah batu nisan sederhana yang dipenuhi ukiran halus. Perjalanan menuju makam Nawangsi dimulai dari desa yang tenang, menuju jalur yang memanjat ke arah pegunungan. Jalan undak-undakan yang menjadi jalur utama menuju makam ini memiliki karakteristik khas. Jalan setapak yang menanjak, terjal, dan seringkali dilapisi oleh kerikil serta batu-batu kecil yang menambah tantangan. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat, sebab jalan yang berbatu dapat membuat perjalanan terasa berat. Jalur pendakian menuju makam Nawangsi menawarkan pengalaman yang memukau dan penuh makna. Perjalanan dimulai dari base camp yang terletak di kaki gunung, di mana para pendaki dapat mempersiapkan perlengkapan dan melengkapi kebutuhan mereka. Setelah melewati persiapan, pendakian dimulai dari jalur yang sudah ditandai dengan baik, seringkali berupa jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Pada awalnya, trek ini agak menanjak dengan vegetasi yang lebat, memberikan nuansa sejuk dan teduh. Anda akan melewati pepohonan yang rimbun dan kadang-kadang terdengar suara gemercik aliran air dari sungai kecil yang mengalir di samping jalur. Nawangsi adalah seorang tokoh mistis yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kedekatannya dengan dunia spiritual. Setelah sekitar beberapa jam pendakian, akhirnya tiba di area makam Nawangsi. Makam Nawangsi sendiri terletak di puncak, dikelilingi oleh pemandangan yang menakjubkan. Tempat ini adalah lokasi yang penuh hikmat dan memiliki aura spiritual yang mendalam. Saat tiba di makam,
Anda akan disambut oleh suasana yang tenang dan damai, menjadikannya tempat yang ideal untuk refleksi dan penghormatan. Untuk perjalanan pulang, rute yang sama dihadapi dengan cara yang sama. Menuruni jalan undak-undakan memerlukan kehati-hatian ekstra untuk mencegah tergelincir atau terjatuh. Meskipun menuruni jalur ini seringkali lebih cepat daripada saat mendaki, tetap perlu diwaspadai agar tetap aman. Setiap langkah harus diatur dengan perlahan dan hati-hati, menikmati kembali pemandangan yang sama, dan mungkin merenungkan pengalaman yang baru saja dilalui. Pohon-pohon di sepanjang jalan tampak berdiri kokoh, seolah-olah memberikan dukungan moral di setiap langkah Anda. Suara alam yang tenang di sekitar menambah rasa kesunyian, menciptakan suasana reflektif saat Anda menuruni jalan yang penuh kesan ini. Setiap tikungan dan penurunan yang tajam membawa Anda lebih dekat ke rumah, meski dengan tantangan yang harus dihadapi. Setelah itu, saya menuju ke bis untuk melanjutkan perjalanan ke Muria, yaitu tempat tujuan akhir kami ziarah. Di tengah perjalanan saya menjumpai tempat makan. Jangan lupa kalau berkunjung di sini mampir Ikawan. Dan inilah bis yang kami kendarai untuk melakukan perjalanan ziarah. Bis ini ada 2, berwarna kuning. Semuanya kami melakukan ziarah bersama 2 rombongan Ayu Lasku. Ini adalah tempat ojek Muria, di mana kami sebelum pergi ke Muria naik ojek dulu dengan tarif Rp20.000. Sebenarnya kalau ke Muria melalui 2 jalur, yaitu jalur mendaki dan ojek, karena untuk mempersingkat waktu kami memilih untuk naik ojek. Sambil menunggu rombongan yang belum kumpul, kami melihat keindahan Gunung Muria yang dipenuhi oleh ojek Muria dengan membawa motor yang bagus-bagus. Dan kami bersama rombongan bergegas menuju makam Muria dengan berjalan bersama Ayu. Setelah perjalanan kami merasa lelah dan lapar, lalu kami memutuskan untuk makan bersama-sama dengan menu ayam ingkung yang sangat enak sekali.